Laju kasus demam berdarah denggi atau DPD di Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat pada Maret 2024 bila dibandingkan pada periode yang sama. Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024 ada 88.593 kasus DPD di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 621 yang semula berkisar di angka 15.977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar di luar sana? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Yusri. Di sini saya sebagai pewawancara dalam bincang-bincang kita yang spesial. Dalam topik yang kita bahas kali ini, kita akan membahas kasus tentang kesehatan tubuh kita ya, yaitu demam berdarah dengue atau biasa yang lebih dikenal sebagai DBD. Oke, kita akan melakukan bincang-bincang spesial dengan kader dari Kampung Melati. Bagaimana Bu dengan kondisi desa ini? Untuk di desa kita saat ini demam dengue sudah meningkat sejak 3 bulan yang lalu, Pak. Lalu bagaimana Ibu dengan penanganannya? Saya sebagai kader sendiri sudah memberitahukan pada pihak puskesmas untuk melakukan edukasi agar masyarakat kita juga dapat lebih peka lagi dalam demam dengue. Oke teman-teman, berikut kabar dari Kampung Desa Melati ya. Mungkin selanjutnya kita bakal lihat bagaimana kader dari Kampung Melati ini melakukan penanganannya terhadap penyakit DBD ini. Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penularan terjadi ketika nyamuk menggigit orang yang sudah terinfeksi, kemudian virus berkembang di dalam tubuh nyamuk selama 8 hingga 12 hari, lalu ditularkan ke dalam orang sehat melalui gigitan berikutnya. Setelah itu, virus masuk ke dalam tubuh manusia dan gejalanya biasanya muncul dalam waktu 4 hingga 10 hari. Dampak dengue meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual, serta lemas. Pada kondisi yang lebih berat bisa terjadi perdarahan, penurunan trombosit, kebocoran plasma, shock hingga kematian. Oleh karena itu, pencegahan gigitan nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk menghindari penularan penyakit dengue. Kuras dan sikat tempat penampungan air sampai bersih untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab dengue. Semoga kita nggak kena demam berdarah ya nih. Iya Zi, Zi ada genangan air. Iya. Dan ingat, jangan sampai terdapat genangan air. Pastikan tutup rapat tempat yang berisiko menampung air agar nyamuk tidak bisa berkembang biak di air yang tergenang. Manfaatkan dan daur ulang barang bekas yang berisiko menampung air seperti botol plastik dan kaleng bekas agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Beri bubuk abade ke dalam tempat penampungan air untuk membunuh jentik nyamuk agar tidak dapat berkembang biak. Dia akan masuk ke dalam ni dan bertelur. Bila telur-telur menetas, jadilah dia jentik. Jentik-jentik yang terperangkap dalam bekas ni akan mati. Gunakan kelambu saat tidur untuk mencegah dan melindungi tubuh dari gigitan nyamuk saat tidur. Jangan biarkan pakaian tergantung terlalu lama di kamar agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. 3M adalah upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN untuk mencegah penyakit demam berdarah dengan cara memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Tindakan ini meliputi yang pertama, menguras dan mengikat tempat penampungan air secara rutin agar telur dan jentik hilang.
Menutup tempat penampungan air supaya nyamuk tidak dapat bertelur. Yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang dengan menggunakan bubuk abate, menggunakan kelambu saat tidur, kemudian tidak menggantung pakaian terlalu lama agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan. Dengan dilakukan secara rutin, 3M efektif menurunkan risiko penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Demikian edukasi mengenai demam Dengue. Kan 3M+, kenali gejalanya, dan segera periksa jika ada tanda bahaya. Terima kasih.